Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perempuan dan tuan-tuan sekalian yang dirahmati oleh Allah. Hari ini Ananda Shaj tidak berkesempatan untuk membacakan satu muka surat surah Al-Kahfi. Dia tengah tidur tengah hari dan tak nak dikejutkan untuk membaca. Jadi mungkin insyaAllah minggu hadapan lah beliau akan bacakan satu muka surat surah Al-Kahfi. Tadi sudah beria-ia sangat dekat kereta memurajaah, tapi itulah hati itu Allah bolak-balikkan sehingga dia pun baru tertidur dan susah untuk dibangunkan. Baiklah, kita sambung kita punya kajian Al-Qasas fil Quran. Hari ini kita dah sampai pada faedah yang ke-38, faedah daripada kisah Musa alaihissalam bersama seorang hamba Allah yang saleh. Ya Allah kurniakan ilmu yang mana ilmu pada beliau ini tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Nak tunjuk pada kita bahawa setinggi manapun ilmu seorang hamba itu, dia tidak akan diberikan oleh Allah seluruh ilmu. Maka belajarlah kepada ahlinya. Artinya kita tak boleh mengatakan bahawa pada satu individu itu semua ilmu terkumpul padanya. Ada sisi yang Allah berikan pada seseorang itu keilmuan yang tidak dimiliki oleh seseorang dalam sisi yang lain, ya. Jadi dengan demikian kita dilarang sebetulnya untuk taklid buta kepada satu guru ataupun satu individu dalam mengambil ilmu apabila pada guru itu tidak terdapat ilmu yang sepatutnya untuk kita cari. Saya berfikir lebih, ya, setiap kali hendak mentadabur kisah Nabi Musa ini. Sebabnya Musa ini, kalau kita lihat dalam perbincangan ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu ditampilkan dalam kekerasan, selalu ditampilkan dalam segi kekuatannya, kerana bangsa yang dipilih oleh Allah untuk dibimbing dan dipimpin oleh Nabi Musa AS adalah bangsa yang paling keras kepala. Kekerasan kepala mereka ini membuatkan Allah memilih, ya, seorang nabi daripada anak bangsa itu yang paling kuat dari segi fizikal ataupun kuat dari segi azamnya, dan dicontohkan dari segi azam menuntut ilmu, walaupun beliau
adalah seorang nabi yang tentunya dari segi ilmu itu Allah luaskan, namun nak tunjuk bahwa Nabi Musa ini sangat kuat azamnya dalam menyempurnakan ilmu-ilmu lain yang beliau tidak memilikinya. Ya. Tetapi yang saya cukup heran adalah Nabi Musa ditunjukkan pada ayat ini sebagai seorang pribadi yang lembut. Jadi saya tidak bersetuju sekiranya Nabi Musa ini digelar sebagai seorang nabi yang menunjukkan pada sikap yang selalunya identik dengan kekerasan, karena kita boleh melihat pada konteks menuntut ilmu ini ternyata beliau sangat lembut. Artinya apa? Bagi kita yang hendak mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu, kena memiliki sikap yang lembut, sikap yang santun kepada guru yang hendak kita menuntut ilmu kepadanya. Sekeras-keras hati kita, kalaulah Allah masih bukakan untuk mendalami ilmu, insya Allah dengan adanya ilmu itulah dia akan melenturkan, akan melembutkan ilmu. Karena saya percaya bahwa pada ilmu ya, yang bersumber daripada wahyu memiliki tekanan, memiliki arus yang boleh melembutkan hati setiap manusia yang apabila dia hendak melanjutkan perjalanannya untuk menuntut ilmu. Karena tidak ada orang yang ingin mencari ilmu ya, melainkan dalam jiwanya itu sudah ada rasa takut kepada Allah. Perasaan takut inilah yang dikatakan sebagai kelembutan hati. Wa amma man ja'aka yas'a fahuwa yakhsha. Adapun orang yang bersegera mendatangimu wahai Muhammad dalam keadaan tergopoh-gopoh, artinya dalam keadaan yang bersegera, fahuwa yakhsha, karena dia dimotivasi oleh perasaan khasyanya, perasaan takutnya, perasaan kagumnya kepada Allah Ta'ala. Saya berharap perempuan yang sekarang hendak menada ilmu ya, mendengarkan ilmu, dimotivasi betul-betul oleh rasa takut sehingga muncul kelembutan kepada setiap guru yang puan-puan dan tuan-tuan belajar kepadanya. Baik. Faedah yang ke-38 mengenai kisah Musa alaihissalam bersama Khidir pada ayat yang ke-66 adalah hendaknya seorang murid bersikap lembut kepada gurunya. Sekarang coba kita refleksi diri kita. Kita punya banyak guru. Kadang kita sudah meletakkan senarai guru-guru terpilih dari segi manhaj, metodologinya, konten yang disampaikannya, ya kan? Ustaz sekian, ustaz sekian, ustazah sekian, ustazah sekian. Baik. Selepas kita buat senarai guru-guru yang akan kita belajar kepadanya, kita akhirnya merujuk kepada guru-guru yang sudah kita senaraikan. Apa adab kita kepada guru itu? Yaitu ikutkan Musa walaupun dikatakan sebagai tadi nabi yang keras tadi. Beliau bersikap lembut kepada gurunya. Kelembutan itu boleh kita rasakan dari segi bahasa ungkapan Musa alaihissalam kepada Khadir. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Saya di sini akhirnya melihat bahwa satu ungkapan bahasa yang keluar daripada lisan Nabi Musa apabila didengarkan oleh setiap mufasir dengan kecenderungan dalam bidangnya masing-masing, dengan sudut pandang masing-masing, betapa luas cakupan makna qala hal attabi'uka. Qalahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Sangat
luas. Mereka, para ulama, para mufassir ini dalam mengeluarkan pelajaran-pelajaran ataupun dalam mengeluarkan faedah-faedah daripada ungkapan tersebut, ya. Kalau kita ikutkan bahasa Melayu kita, bolehkah aku mengikutimu? Pernahkah kita mengucapkan kepada guru kita seperti mana ucapan Musa kepada Khadir, yang kita lah tak seperti Musa pun dan guru kita pun tak seperti Khadir pun, tetapi ketinggian ilmu mereka justru membuat ketinggian adab, dan kerendahan ilmu kita menghilangkan kurangnya adab. Jadi boleh kita belajar dari sini. Semakin banyak ilmu yang kita pelajari, sebetulnya dia akan menciptakan satu keberkatan dan ujungnya akan melatih diri kita untuk dapat memposisikan diri. Hilangnya pribadi dalam setiap individu adalah karena tidak mampu untuk memposisikan diri pada tempatnya sebagai seorang murid sebagai seorang guru, ya. Kenapa Musa memilih untuk mengungkapkan kata-kata yang lembut kepada gurunya Khadir alaihissalam? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh tak aku ikut engkau supaya engkau boleh ajarkan sebagian daripada ilmu-ilmu yang benar yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu? Kenapa seorang murid mesti bersikap lembut kepada gurunya? Ternyata kelembutan sikap seorang murid kepada gurunya ini boleh membukakan hati guru untuk mencurahkan ilmu itu kepada muridnya. Ada satu ungkapan, ya, janganlah engkau menjadi bangkai ketika semua orang tengah menyantap makanan yang lezat. Apa maksudnya? Ketika orang tengah makan yang sedap, tiba-tiba hadir bangkai di depannya yang kotor, yang sudah berulat, yang busuk tentunya karena bangkai. Adakah orang itu akan berselera untuk makan? Tentu tidak. Adakah kita sebagai parents, ketika sudah siap sedia untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita, lalu anak-anak kita menampilkan perangai yang sungguh luar biasa keburukannya, adakah ketika itu kita akan memberikan nasihat seperti yang kita rancang? Tentu kita akan terhenti dan seolah-olah kita katakan pada diri kita, pada anak kita, malas, mama rasa bad mood nak sampaikan benda itu pasal awak tak nak dengar. Dari awal awak bermain je. Ayo mama cakaplah apa yang mama nak tadi itu. Tadi mama mau cakap tapi tak jadi. Nah, ternyata murid ini kalau sudah menyiapkan dirinya sendiri sebagai seorang murid yang beradab, khususnya berinteraksi dengan gurunya secara lembut, sopan, santun, penuh budi, penuh bahasa yang baik, maka hal ini akan membukakan gurunya untuk mencurahkan ilmunya. Dengan kelembutan itulah ketika guru mencurahkan ilmunya kepada anak muridnya, ibaratnya guru itu mencurah bukan ke atas daun keladi, tapi mencurah ke atas tanah. Boleh diserap oleh kelembutan hati muridnya. Dan apabila ilmu itu telah disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya dengan landasan hati yang lembut, karena hati itulah tempat untuk menampung ilmu. Hati itulah tempat yang akan dilalui oleh arus ilmu Al-Quran, ilmu wahyu, dan pada hati itulah nanti akan muncul sumber mata air ilmu, ya. Maka sumber mata air ilmu nanti ini akan dapat dimanfaatkan oleh diri seorang murid itu sendiri dan juga untuk orang lain
yang berusaha untuk mengambil manfaat daripada murid itu. Baik, apa yang kita inginkan dalam ilmu ini bukan masalah kemampuan kita untuk mengungkapkan pengetahuan-pengetahuan yang orang lain tak memiliki, tetapi apa yang kita dapatkan, yang kita inginkan daripada ilmu ini adalah manfaat daripada ilmu itu. Ya, manfaat daripada ilmu itu adalah ketika mana ilmu itu boleh membawa, menghempas dan mengenepikan dua sifat, yaitu syahwat dan syubhat dalam dada kita. Syahwat itu adalah kecintaan yang terlalu over terhadap dunia, dan syubhat itu keraguan terhadap adanya hari kebangkitan. Sehingga dengan adanya ilmu ini, kedua-dua benda itu dihempaskan dan jadilah syahwat dan syubhat itu laksana buih yang perlahan-lahan dia akan hilang dan lenyap tanpa dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Ya, jadi itulah ilmu yang masuk dalam hati yang lembut, dan ilmu itu akan berpengaruh untuk menciptakan arus dan menghempas yang namanya segala sesuatu yang tidak ada manfaat dalam hati seorang murid, dan menghempaskannya sebagai laksana buih yang tidak ada nilainya, fayadhabu jufa'a, lalu hilang tanpa makna langsung. Nabi SAW sendiri telah bersabda bahwa apabila anak Adam itu telah mati, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas, maka semua yang ada bersama anak Adam itu akan terputus manfaatnya, kecuali 3 perkara yang Allah tidak akan putuskan manfaat, yang Allah akan bagi manfaat. 3 perkara itu adalah apabila anak Adam itu dalam hidupnya sempat melakukan amal jariyah, yang kita katakan di sini adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, tetapi bukan sedekah jariyah yang sifatnya itu mutlak, tapi ada ikatan, yaitu sedekah yang dikeluarkan semata-mata satu untuk mencari ridha Allah, dan yang kedua untuk meneguhkan hatinya, ya, meneguhkan keyakinannya akan adanya hari kebangkitan. Jadi setiap orang bersedekah itu sebetulnya adalah ada syarat, dan tanpa 2 syarat ini maka dianggap gagal dalam bersedekah, dan kelak jika pelakunya mati, dia tidak akan dapat mengambil manfaat pahala daripada sedekahnya itu. 2 syarat itu adalah ketika bersedekah dia katakan, sungguh aku bersedekah ini karena untuk mencari ridha Allah. Artinya kalaupun orang yang disedekahi ini berbuat pasal, berbuat sesuatu yang tidak baik kepada orang yang bersedekah, hal itu tidak menjadikan dia akan mengungkit semula, bukankah aku yang bagi engkau? Dulu kamu orang miskin, dulu kamu orang susah, sekarang kau dah berjaya, kau berlagak sombong. Itu akan gugur pahala sedekah, dan gugurnya pahala sedekah ini semacam debu yang ada di atas batu, lalu hujan turun menimpa debu yang di atas batu itu, sehingga debu itu hilang dan jadilah batu itu licin. Demikianlah cara Allah mengumpamakan pahala sedekah orang-orang yang mengungkit semula sedekahnya. Kemudian syarat yang kedua adalah kena ada tasbitan min anfusihim, untuk meneguhkan hatinya melalui sedekah itu akan keyakinannya pada hari akhirat. Maka orang yang bersedekah antara iya kata iya, nak bagi kata nak bagi, maka pahalanya pun tidak akan berkekalan, dan dia akan dimusnahkan oleh Allah, seperti musnahnya tanam-tanaman yang ketika mana sudah masa menuai, Allah datangkan angin kencang yang mengandungi panas, sehingga angin itu menghancurkan tanam-tanaman itu. Maka Anda sebetulnya setiap kali bersedekah adalah untuk meyakini tentang
untuk membenarkan keyakinan Anda tentang hari akhirat, karena pada hari akhirat itulah Anda akan mengambil manfaat sedekah, bukan karena manusia sehingga Anda perlu pujian, bukan karena manusia sehingga Anda putus asa ketika manusia itu mencela Anda. Dan yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang dapat dimanfaatkan. Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan aku yang diutus oleh Allah dengan membawa ilmu dan petunjuk adalah macam tanah, di mana tanah ini ada 3 jenis. Tanah yang boleh menyerap air, ya, sehingga memunculkan satu mata air dan akan memberi manfaat pada tanah itu sendiri untuk subur, dan juga orang lain untuk mengambil air di situ, dan mata air itu untuk dibuat pengairan pada tanaman-tanaman yang lain. So ini adalah orang yang hatinya dipenuhi perasaan takut sehingga muncul kelembutan. Ketika ilmu diberikan pada orang tersebut, dia boleh terpengaruh dengan ilmu itu, yang pertama. Dan yang kedua, orang lain di sekitarnya pun turut terpengaruh. Oke. Dan jenis yang kedua tanah itu tanah yang tak dapat untuk menyerap air, tapi boleh menerima, menampung air. Artinya orang yang berilmu ini punya ilmu tapi tidak untuk perubahan dirinya sendiri tak mampu untuk mengamalkan ilmu itu, dirinya sendiri tak mampu untuk memanfaatkan ilmunya itu, tetapi orang lain yang mengambilnya, ya, tapi orang lain yang mengambilnya, ya. Jadi air itu cuma ada di atas, ya, bertakung dan tidak diserap ke dalam tanah itu. Dan yang ketiga, ya, jenis tanah yang satu tak boleh menyerap, dua tak boleh terima, terus mengalir di tempat yang lain. Dan ini berbahaya. Artinya orang mencari ilmu ini, satu, ilmu tak masuk dalam hatinya sehingga tak berlaku perubahan pada dirinya. Yang kedua, tak ingat apa yang didengarkannya itu, sehingga macam ilmu itu kalau ikut laluannya daripada telinga didengar masuk dalam kalbu, mempengaruhi anggota badan, dia tak dari telinga kanan keluar terus ke telinga kiri. Baik, itu adalah yang kedua, ya. Yang ketiga, awal din salihin yad'ulah, yaitu kalau yang mati itu meninggalkan anak yang saleh, kesalahan anak itulah yang membuatnya mendapat manfaat ketika mana di alam kubur. Anak itu perlahan-lahan, ya, berdoa untuk si ayah, berdoa untuk si ibu, tak kisah, ya, dalam keadaan apa saja, karena ingatan seorang anak itu sungguh luar biasa apabila ianya soleh terhadap mak ataupun ayahnya. Dan kita mengharapkan, ya, kalau boleh, ketiga-tiga perkara ini ada pada kita, setidaknya jangan tak ada langsung daripada tiga perkara ini, mana yang hendak kita siapkan. Maknanya Allah bagi peluang pada tiap-tiap sisi manusia itu. Ada yang mungkin tidak terlalu kaya sangat, tapi Allah bagi dalam segi kemampuan untuk mengambil ilmu, menyampaikan ilmu. Atau mungkin tidak sempat banyak sangat untuk menyibukkan dengan ilmu dekat luar, tapi dia mampu untuk mendidik anak-anaknya dengan ilmu yang dia miliki. Jadi semua terpulang kepada konteks yang kita alami. Baik, jadi kelembutan ini sangat membantu seorang murid untuk mendapatkan curahan ilmu daripada guru tanpa pemaksaan, karena hakikatnya tidak ada sesuatu kelembutan yang ada pada satu perkara melainkan perkara itu akan menjadi terhias indah. Itu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keburukan berlaku ketika tiap-tiap ahlinya, ahli-ahli keluarga, diambil oleh Allah akan kelembutannya, maka berlakulah kekerasan, keganasan, ya, kegarangan, dan jadilah huru-hara dalam rumah tangga itu. Maka kita mohon kepada Allah agar hati kita dilembutkan oleh Allah, dan ciri hati yang lembut ialah hati yang dipenuhi oleh rasa khasyah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Kita mohon agar Allah kurniakan dalam kalbu kita rasa khasyah, rasa takut karena Allah, sehingga ketakutan itu membuat kita menghalang diri
untuk melakukan kemaksiatan dan memilih untuk melakukan ketaatan, dan ketaatan itulah sebagai media yang boleh menghantarkan kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oke. Seterusnya adab yang ke-39. Ini banyak yang ke-39 ini ya. Ada 12 adab yang dirumuskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Jadi ayat yang ke-66 dalam surah Al-Kahf mengenai kisah Musa dalam mencari ilmu, dalam berinteraksi dengan gurunya ini, dirumuskan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir atau tafsir Mafatihul Ghaib. Ada sebanyak 12 perkara. So mari kita checklist diri kita, adakah dari sekian list adab itu kita cek dalam diri kita ada ke tidak. Kalau tidak ada, kita wujudkan supaya ada, ya. Kalau yang ada tapi tak menepati apa yang ada di sini, mari kita keluarkan. Kita menggunakan standar adab seorang nabi, karena beliaulah yang diiktiraf oleh Allah dan diletakkan dalam Al-Quran. Oke. Bentuk-bentuk adab yang diperlihatkan Musa ketika hendak belajar. Apa bentuk-bentuk adab yang diperlihatkan oleh Musa ketika hendak belajar, dan apakah bentuk-bentuk adab yang kita perlihatkan kepada guru kita ketika kita belajar? Ya, jangan sampai kita memulakan dulu untuk belajar tanpa mengenal caranya, bekerja tanpa tahu dari mana dimulakannya. Oke? Ya. Mari kita sekarang belajar adab daripada anak bangsa yang tercerdas, ya. Mari sekarang kita belajar adab daripada anak bangsa yang paling cerdas, yaitu Musa alaihissalam. Sampai Rasulullah SAW mengiktiraf, barang siapa yang menghafal, membaca, memahami as-sab'ut tiwal dalam Al-Quran, maka dia diiktiraf sebagai seorang alim. Tahukah as-sab'ut tiwal itu? Surah yang dimulakan dengan Al-Baqarah, Ali Imran, ya, sampailah pada surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah. Surah itu dikategorikan oleh para ulama sebagai as-sab'ut tiwal, 7 surah terpanjang di awal Al-Quran, setandai atau sekedudukan dengan kitab Taurat, dan Taurat adalah kitab Bani Israel yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam. Bermakna kalau Bani Israel sebagai bangsa yang terpilih dari segi kepandaiannya, maka Allah keluarkan daripada bangsa Bani Israel itu manakah anak yang paling cerdas, dan anak itu bernama Musa alaihissalam. Mari kita tengok bagaimana adab seorang anak bangsa yang paling cerdas ini. Pertama, Nabi Musa menjadikan dirinya sebagai pengikut Khadir, orang yang paling pandai, yang tercerdas, yang mengambil kitab terus daripada Allah tanpa ada perantara, dikelas sebagai kalimullah, mau mengatakan dirinya sebagai pengikut, sebagai follower Nabi, bukan Nabi lagi, sebagai pengikutnya hamba Allah yang saleh, yang kedudukannya ada di bawah kenabian, yaitu Khadir alaihissalam. Kita ini kadang-kadang ada satu perkara yang menyekat orang alim ini untuk belajar kepada golongan alim yang lain. Kenapa? Merasa sudah pandai. Padahal Musa ini adalah anak bangsa yang paling pandai, tetapi sangat merasa tidak pandai. Artinya dia yakin ada orang lain yang Allah bagi ilmu yang tidak ada padanya. Iya. Jadi Nabi Musa sanggup menyatakan dirinya sebagai pengikut. Artinya kalau pengikut itu adalah ada kemampuan untuk memilih mana yang terbaik di antara guru-guru yang ada, lalu dia meletakkan saya di bawah kamu untuk senantiasa mengiringi kamu. Ya. Jadi itu Nabi Musa alaihissalam. Baik. Yang kedua, Nabi Musa meminta izin untuk memastikan keikutsertaan beliau.
Ya, seolah-olah beliau berkata begini, apakah kamu mengizinkan bila aku mengikutimu? Apakah kamu mengizinkan sekiranya aku mengikutimu? Ini dikatakan sebagai puncak ketawaduan. Dia minta izin. Pertama, dia jadi pengikut, dan yang kedua, dia minta izin. Maknanya Musa di sini berusaha untuk meletakkan ilmu itu sangat tinggi dan kebodohan itu sangat rendah. Ingat, Musa meletakkan betapa tinggi dan mulianya ilmu itu dan betapa rendah dan hinanya kejahilan itu, sehingga ketika dia merasakan dirinya jahil, dia pun merendahkan dirinya di hadapan ilmu yang dia tidak memilikinya dengan mengatakan penuh ketawaduan, boleh tak aku minta izin untuk follow kamu? Matikan bunyi itu. Oke, jadi minta izin. Bukan kita kata ini formality, tapi ini adab yang mesti untuk dijaga. Saya kalau memikirkan, iya ya, betapa tingginya ilmu itu, sampaikan orang yang paling pandai pun menjatuhkan dirinya, menjatuhkan martabatnya sendiri sebagai ulul azmi, rasulul azmi. Dan kalau tinggi ilmu itu, betapa rendahnya kalau kita itu belajar ilmu dengan cara ala kadarnya, sambil-sambil, sekali-sekala boleh tidur baring, kan? Ya memang kalau ilmu jenis begini cara mendapatkannya memang tak ada lah orang datang ke kita untuk mengambil ilmu. Ya, dia perlu keseriusan, perlu menjaga adabnya ketika belajar, sehingga orang yang datang untuk mengambil ilmu daripada orang yang tadi itu dapat meletakkan dirinya sebagai orang yang rendah dan sanggup untuk mengatakan, aku minta izin untuk mengikutimu ya Allah. Saya terus terang puan-puan dan tuan-tuan, seandainya saya diposisikan sebagai khadir, orang yang di bawah, tiba-tiba datang seorang alim yang diposisikan macam Musa, atau mungkin begini saja simpelnya, saya dengan kapasiti keilmuan saya yang ala kadarnya, tak sangat mahir dalam disiplin ilmu agama, tiba-tiba ada orang yang sekelas misalnya ya Ustaz Abdullah Yasin, ataupun kalau saya katakan di Indonesia misalnya Ustaz Adi Hidayat, datang kepada saya untuk katanya menimba ilmu dari saya mungkin ketika itu rasa tidak confident, rasa dak-dikduk dekat jantung saya, rasa rendah, rasa boleh ke dia akan belajar, dia kan seorang yang followersnya banyak, ilmu Quran dan sunnahnya luar biasa, hafalan Quran dan hadisnya sudah di pucuk lisannya, datang ke Rami nak belajar dengan saya ketika itu kalau nak posisikan diri sebagai khadir, saya mungkin tak boleh. Artinya saya akan merasa inferior. Saya teringat seorang ustaz namanya Ustaz Felix Shaw, seorang Kristian Chinese mu'alaf, tapi beliau sangat hebat. Kata beliau, saya ketika berdepan dengan siapa saja, saya tak pernah berdegup-degup jantungku, rasa inferior. Tetapi kalau di depan Ustaz Hadi Hidayat, saya merasa diri saya adalah orang yang tak ada nilai. Coba tengok. Tetapi kalau kita belajar pada khadir ni, sebetulnya
ada satu benda yang Allah hendak tampilkan. Tidak semua orang yang cerdik pandai itu menguasai ilmu. Makanya Anda sebagai orang yang belajar itu, ya, kena memiliki ciri khas kepakaran dalam bidang tertentu yang orang lain itu walaupun pandai bagaimana, tidak semua dia pakari. Ibaratnya dokter umum dengan dokter spesialis, keumumannya membuat dia dirujuk ramai orang, tetapi dia akan tetap juga mencari yang pakar. Seperti Musa alaihissalam, ada benda. Tapi yang saya heran adalah Khadir tidak rasa gentar, tidak rasa inferior. Padahal dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa Khadir tahu siapa Musa. Apakah betul kamu Musa? Iya, saya Musa. Kamu Nabi Bani Israel? Iya. Kamu diutus Allah? Iya. Tahu Khadir itu. Dengan ilmu yang Allah bagi pada Khadir, Khadir tak merasa inferior karena memang itu ilmu yang Allah bagi. Jadi Khadir tahu bahwa Musa tak ada sisi itu. Jadi Khadir rasa okey sahaja. Bahkan pada akhirnya mengajar Musa. Itu yang saya merasakan, ya Allah, kan macam betul ke Ustaz sekian nak belajar pada saya? Betul ke Ustaz yang terkenal ini nak belajar pada saya? Rasa ada macam itu. Tetapi seketika kita belajar kisah Khadir dengan Musa, hilang rasa itu. Mungkin kita akan menganggap bahwa, ya, seorang alim itu ada sesuatu yang dia merasa tidak memilikinya, dan dia melihat pada diri kita ada sesuatu yang ia ingin mendapatkannya. Maka Anda pun kena tahu ada ilmu yang Anda tidak ada pada orang tersebut, tetapi pada diri Anda ada ilmu yang orang tersebut tidak memilikinya. Maka Anda dirujuk dalam bab ini, maka jadikan ilmu itu mulia, jangan hinakan Anda. Oke. Yang ketiga, Nabi Musa berkata, ya, adabnya nih ya, supaya kamu mengajarkan kepadaku. Ini adalah pengakuan bahwa diri beliau begitu jahil sedangkan gurunya berilmu. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau hendak belajar, buang segala rasa diri pandai, karena kita belajar itu hendak mencari ilmu. Maknanya kita bermula dari kejahilan pada ilmu yang kita tak ada. Contoh ya, misalnya saya ada ilmu tentang Quran dan Sunnah. Oke. Sementara saya perlukan tentang ilmu halal haram, ilmu fiqh. Jika saya mendatangi seorang ulama ahli fiqh, saya tak boleh bawa ilmu Quran Sunnah saya. Saya merasa bodoh dalam bidang ilmu fiqh itu. Saya akan meletakkan diri saya di bawah ulama tersebut. Karena apa? Saya ingin mencari sesuatu yang saya bodoh, yaitu ilmu fiqh. Ya. Anda pun demikian. Kalau ingin belajar tentang sesuatu, walaupun Anda backgroundnya sebagai seorang pendidik, backgroundnya sebagai seorang pensyarah, backgroundnya sebagai seorang guru dan lain sebagainya dalam skop pendidikan dan pengajaran, ada satu metode yang Anda tak memilikinya. So Anda belajar pada seorang guru yang lain. Buang semua ilmu-ilmu yang ada yang bersama Anda itu. Bukan itu yang Anda cari, kan? Ada sesuatu yang Anda hendak tambah. Maka rasakan Anda sebagai orang yang bodoh, baru ilmu itu akan mengalir dalam hati Anda. So kerendahan, ketawaduan, rasa jahil itu membuat ilmu boleh diserap. Seperti mana kain, ya, bukan busa, span boleh menyerap air ketika mana span itu dalam keadaan kering dan ada air yang menggenang lalu diletakkan di situ. Yang keempat, ya, adab Nabi Musa alaihissalam adalah hanya meminta sebagian ilmu sahaja daripada Khadir. Artinya dia bukan hendak melampaui ilmunya Khadir. Biarlah Allah bagi Khadir itu ilmu sekian. Tidak ada jealous kalau ada orang rujuk Khadir. Memang itu ilmunya Khadir spesial kat situ. Tidak ada yang jealous. Cuma kita nak mengetahui sebahagian saja. Kalau ada ulama lain dalam bidang lain ada ilmu sekian, kita ambil sebahagian. Sebagai murid memang tak boleh mengambil semua daripada ilmu gurunya. Itu adab dalam menuntut ilmu.
ala an tu'allimani mimma, kata min ma itu sebahagian daripada apa yang telah diajarkan kepada engkau. Jadi Nabi Khadir hanya meminta sebagian ilmu, ya. Cukuplah anda rida dengan sebagian yang diberikan, Allah akan tambahkan lagi. Jangan terus tamak hendak mengambil semuanya. Yang kelima, setiap ilmu yang didapatkan kena disandarkan kepada Allah Ta'ala sebagai Al-Alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi, so akan hilang namanya kesombongan, ya. Karena itu Musa mengatakan di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan. Maknanya siapa yang mengajarkan ilmu itu? Allah Ta'ala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari ilmu kepada kamu. Maknanya ilmu ini bukan daripada diri sendiri, tapi daripada kurnia dan anugerah Allah. Maka sebaik-baik murid ketika meminta ilmu dari gurunya, sandarkan ilmu yang hendak dimintai itu kepada Allah, supaya pada guru itu tidak muncul satu rasa sombong dengan ilmu yang dia miliki, dengan datangnya murid dari jauh yang dikenal sebagai murid tercerdas pada bangsa yang paling cerdas. Kemudian yang keenam, ya, Musa hanya meminta ilmu yang ilmu itu boleh untuk membawa pada kebajikan, yang boleh membimbing untuk dekat kepada Allah. Di sini kita kena melihat jenis-jenis ilmu yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan semua ilmu kita ambil. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sendiri mengatakan, ilmu itu banyak, tetapi sumber ilmu, puncak ilmu, akar ilmu adalah ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah, mengenal Allah, itu boleh mempengaruhi dari segi kecerdasan akal kita, dari segi kecerdasan emosi kita, bahkan dari segi kecerdasan perilaku kita. Itu ma'rifatullah, ya. Jadi kita kena pilih ilmu itu yang ilmu itu boleh membawa kita pada kebajikan, pada kebaikan, ya. Maka di situ ada diikat ungkapan rusda, ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Rusda adalah ilmu yang boleh membawa pada kebajikan, ilmu yang boleh untuk dimanfaatkan segera, ilmu yang boleh mengubah perilaku seseorang, itu rusda, ya. Ilmu yang boleh membimbing, menghantar, ya, pencari ilmu itu untuk lebih dekat kepada Allah melalui perilaku-perilaku yang terpuji. Ada jenis ilmu yang tidak membawa pada hal itu, maka kita utamakan yang hal itu. Masya Allah, dalam bab ilmu pun ada pemilihan-pemilihan. Ketika dunia sekarang semakin membesar dalam hati, dalam dada manusia, ilmu-ilmu yang membawa pada ketaatan itu mulai terabaikan. Yang ada itu adalah ilmu-ilmu duniawi. Saya terkejut bila ada seorang anak murid saya berkata, "Ustazah, saya hendak kursuskan anak saya matematik, tapi kan Ustazah sangat berat, 1 jamnya 30 ringgit. Kita belajar Quran Ustazah, 1 jamnya 10 ringgit Ustazah. Ini matematik 30 ringgit, English 30 ringgit. Nak menunjukkan betapa manusia menghargai sangat dengan ilmu dunia itu, sehingga ilmu agama perlahan-lahan mulai hilang, ya, kemuliaannya dalam hati orang-orang yang sudah menuhankan dunia itu. Jadi saya kadang kasihan, ya, budak masih kecil 4 tahun 5 tahun dah, dah diajar matematik, diajarkan apa English, diajarkan memang, tapi sebaik-baik adalah memprioritikan manakah ilmu itu yang diutamakan untuk membawa pada kedekatan kepada Allah Ta'ala. Dan ilmu itu cuma Al-Quran dan As-Sunnah dengan metode pembelajaran yang baik, benar dan tepat, ya. Kita bukan mencari kejayaan duniawi, tapi kita mencari kejayaan ukhrawi, sehingga duniawi akan diikutkan oleh Allah selepas ukhrawi kita raih, ya. Masih ingat, ya, surah Asy-Syura ayat yang ke-20,
surah yang ke-42. Itu bukti bahwa dunia bukan sesuatu yang diprioritikan, tapi akhirat sesuatu yang kena diprioritikan. Dan yang ketujuh adalah, Masya Allah, ini berat juga ya. Musa meminta kepada gurunya agar gurunya memperlakukan Musa sama seperti Allah memperlakukan Khadir. Oke, jadi kan begini, Allah mengajar Khadir. Sekarang Khadir mengajar Musa. Musa meminta kepada Khadir, bagaimana cara Tuhan kamu mengajarkan kamu, demikianlah engkau mengajari aku. Ya, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Yaitu meminta Khadir agar berinteraksi dengan Musa itu sebagaimana Allah berinteraksi kepada Khadir. Ya. Perkataan ini mengandungi kesan bahwa pengajaranmu itu kepadaku sama seperti pengajaran Allah kepada kamu. Makanya saya sering katakan kan, untuk mengajar anak-anak kita, apakah metodenya? Cari dalam Al-Quran bagaimana Allah mengajar kita. Kalau Allah mengajar kita dengan model tamsilan, kita gunakan tamsilan untuk anak kita. Kalau Allah mengajar kita dengan sumpahan, kita ajarkan sumpahan pada anak kita. Kalau Allah mengajarkan kita dengan cara memberikan reward, kita bagi reward. Kalau Allah mengajar kita dengan cara memberikan punishment, kita bagi punishment anak kita. Jadi Quran itu khazanah keilmuan yang luar biasa. Bagi sesiapa yang ingin mencarinya, maka dia akan menjadi orang yang alim. Dan jangan sekali-kali kalau kita sudah masuk dalam Al-Quran, kita keluar tanpa ilmu. Ibaratnya Anda masuk sebuah rumah, dalam rumah itu mengandungi harta kekayaan, jangan keluar tanpa membawa kekayaan dari rumah itu. Itulah Al-Quran. Ya. Jadi demikian 7 dari 12 ya, yang insya Allah saya akan sambung pada saya rasa saya akan sambung ya pada Jumat yang akan datang mengenai 1, 2, 3, 4, 5 adab berikutnya yang ditunjukkan oleh Musa alaihissalam kepada gurunya Khadir alaihissalam. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat kepada puan penonton sekalian. Seketat untuk maklumat ya. Ini buku yang saya rujuk ya. Tadabbur kisah Qurani, 10 kisah dalam Al-Quran yang dipilih oleh seorang imam besar dalam bidang hadis, yaitu Al-Imam Ibn Abdul Barri. Boleh dapatkan dalam Rumah Kertas Rami. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.